Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, enggak jawab ya? Bu, enggak ngejawab. Salam saya kalah sama roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil hadi ila daris salam wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bi syari'atil Islam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini ma'abbataka wa ma'rifataka. Al-mukarramun, para asatid, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Bapak Ustadz Chandra beserta jajarannya, yang saya muliakan guru kita Ustadz Hamid yang beliau sedang ada di luar, yang mudah-mudahan nanti akan hadir insyaallah. Kemudian yang saya muliakan Ketua RW 010 RW 10 yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Pak RW selalu hadir setiap ada pengajian. Kita doakan mudah-mudahan langgeng sampai akhir hayatnya jadi RW. Jadi RW baik dah ya, kalau jadi lurah nanti repot ya, tapi mudah-mudahan bisa jadi lurah ke depannya. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan para ketua RT 01 sampai 05 yang dimuliakan Allah, juga jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah pada malam hari ini kalau diperhatikan, kalau dilihat ini ibu-ibu se-CMC 2 ini ya Bu ya, se-CMC 2 datang semuanya ini, sama roh-rohnya yang lain pada datang juga ini. Selain yang ada ya, rohnya juga pada ikut yang lain menghadiri acara halal bihalal yang mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah gampangkan semua urusan-urusan kita. Amin ya rabbal. Wabil khusus mudah-mudahan Allah lunaskan hutang-hutang kita. Aminnya rada banyak ini mah. Alhamdulillah, solawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal. Bapak ibu jamaah yang saya muliakan, sebelum masuk dalam materi kita di malam hari ini, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk arwah ahli kubur kita, kakek nenek kita, orang tua kita, pun juga sesepuh-sesepuh kita di tempat ini yang beliau-beliau ini sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah kita ini Allah sampaikan kepada mereka dan Allah luaskan alam kuburnya, Allah terima semua amal baiknya, dan alam kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah
ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, pantas dan patutlah kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan, apakah itu terjemahannya? Bukan. Sebenarnya kalimat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu kalau dalam ilmu balaghah namanya muwazanah namanya. Dalam Al-Quran itu banyak kalimat-kalimat yang muwazanah, artinya selaras antara depan dengan belakang, antara ujung dengan ujung, itu namanya muwazanah, seimbang gitu. Jadi ada kata-kata in, belakangnya in, depannya a, belakangnya a. Persis kayak surat Ad-Duha, itu belakangnya kan a semuanya nanti. Wad-duha wal-laili idza saja, terus ma wadda'aka rabbuka wa ma, tuh a semuanya di belakangnya. Nah, begitu juga sama seperti ucapan kita, yang sebenarnya ini bukan terjemahannya, tapi memang untuk menselaraskan gitu, menselaraskan antara minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan, nah, sama nggak tuh? Innya belakangnya in. Nah, itu untuk menselaraskan saja. Maknanya bukan itu maknanya. Ya, maknanya bukan mohon maaf lahir dan batin, bukan itu. Maknanya adalah kalau kita kembalikan ke maknanya begini. Minal aidin, kita patut mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Ini kita ambil kata-kata minal aidin. Ini dalam ilmu nahwu namanya jumlah du'aiyah. Jumlah du'aiyah itu sifatnya permohonan. Jadi kalau kita ucapkan minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali. Kembali dari apa? Kembali kepada fitrah. Fitrah kita itu adalah Islam, fitrah kita itu adalah suci, maka nanti akan dikembalikan kepada kesucian. Makanya kita pantas mengucapkan minal aidin. Kenapa? Karena kita sudah membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan jiwa raga kita ketika di bulan suci Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu untuk membersihkan, mensucikan kita. Dengan puasa 30 hari ditambah zakat fitrahnya, ini kan sempurna ini. Ditambah lagi dengan sholatul lail, sholat malamnya, yakni sholat tarawihnya, kan lumayan tuh. Jadi sempurna nih puasa kita. Puasa Ramadannya sempurna, ditambah lagi kesempurnaannya dengan malamnya kita mengadakan sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Bu, kemarin ibu sholat tarawih ngelihat jadwal imam apa enggak? Biasanya kita sholat tarawih itu di masjid saya ini mah, itu ngelihat jadwal imam. Nih imamnya yang paling cepat siapa nih? Ya, ditandain. Nah ini nih imam yang paling cepat nih. Seneng nih. Pokoknya 10 menit selesai. Kalau ibu pengen 7 menit selesai, ibu ke Jawa Timur sana. Nah 7 menit itu selesai. Nah, cuman enggak Pak, ya Pak RW, kalau sholat 7 menit selesai, yakin ibu-ibu terutama nenek-nenek pulang dari habis tarawih pada rontok badannya. Nah ini disempurnakan Pak, puasa kita 30 hari disempurnakan. Kenapa? Karena adanya hanya di bulan Ramadan. Satu, qiyamul lail, yaitu sholat tarawih, sholat tarawih baik yang 21 maupun yang 11 silahkan, terserah. Itu mau 11 mau 21 silahkan, mau yang 46 juga silahkan kalau mau itu mah. Tapi biasanya yang ngambil paling sedikit tapi paling banyak nih.
Bo, ngambil paling banyak atau paling sedikit? Ada 46, ada 47, ada yang 23, ada yang 11. Mau yang mana Ibu? Hah? Mau yang 8? Silakan dah itu ambil dah. Yang penting mah sholat tarawih diadakan namanya qiyamul lail atau disebut dengan qiyamul Ramadan. Sehingga ketika kita melaksanakan puasa Ramadan 30 hari, disempurnakan juga malamnya dengan sholatul lail atau qiyamul Ramadan untuk ibadah di bulan Ramadan, kemudian ditutup dengan pembayaran zakat fitrahnya, maka sholat kita, maka ibadah kita, Ramadan kita selama 1 bulan full itu penuh full semuanya, dan itu pantas mengucapkan minal aidin. Nah, satu tuh, minal aidin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Amin ya rabbal. Yang kedua, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Apa artinya faizin? Faizin itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Jadi mudah-mudahan ketika kita sudah menyelesaikan Ramadan, 2 kita dapatkan, 1 kita digolongkan sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah, yang kedua kita digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Karena orang yang puasa itu pantas mengucapkan minal aidin wal faizin. Makanya lebaran itu milik semua orang. Bu, lebaran itu milik semua. Emang kalau bahasa lebaran emang artinya? Lebaran artinya apa? Hah? Lebaran, lebaran Ustad, pakai baju baru Ustad, 1 bulan sebelum Ramadan udah kebeli. Nah yaudah, itu mah ibu-ibu sono, itu mah ibu-ibu Tangerang. Kalau ibu-ibu CMC mah enggak biasa begitu. Alhamdulillah enggak beda ya. 1 minggu sebelum Ramadan itu baju udah pada datang, karena mainannya online begitu. Makanya alhamdulillah Bu, alhamdulillah pasar sekarang sepi. Kenapa? Karena pasarnya pasarnya itu pindah ke rumah ya. Pasarnya pindah ke rumah, belinya dari rumah. Setiap hari datang apa? Paket. Ya Allah, sore, pagi, siang, sore, sampai maghrib aja datang itu paket. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita beruntung Pak, bersyukur. Biasanya kita ngantar istri kemana? Ke pasar, rada males Pak. Tapi alhamdulillah tahun ini kita nggak ngantar istri. Kenapa? Istri sudah pada belanja di rumah gitu. Amin ya Rabbal. Nah, dengan wasilah kita Ramadan, maka Allah tetapkan kita menjadi minal aidin wal faizin. Nah, ini khusus bagi orang-orang yang puasa Ramadan. Beda dengan lebaran, Bu. Beda dengan lebaran. Lebaran itu bisa dimiliki oleh orang lain yang tidak puasa Ramadan. Baik yang puasa ataupun yang tidak puasa, mereka itu mengikuti lebaran. Lebaran kan bahasa Jawa. Ya. Nah, lebaran kan bebas. Lepas. Itu namanya lebaran. Lebaran itu bebas, lepas. Lepas dari apa? 1, lepas dari puasa Ramadan. 2, lepas dari tanggungan. Tapi banyak tanggungan yang lain setelah lebaran. Bu, saya ngelihat kemarin tuh ada di ini, di Pegadaian Pak. Ada di Pegadaian itu ya, menerima apa namanya, menerima gadaian motor, menerima gadaian setelah lebaran. Nah, ternyata kenapa ada kata-kata setelah lebaran itu ada menerima penggadaian ya. Menggadaikan barang-barang tuh elektronik itu diterima tuh sama pegadaian. Nah, kenapa? Karena orang habis lebaran ternyata itu lebih banyak uangnya habis.
Sehingga nanti ketika selesai lebaran dia akan cari lagi, ini kemana lagi ini nih, uangnya mau cari kemana lagi. Nah mumpung ada motor, BPKB-nya masih belum sekolah, udah sekolahin. Makanya anak nggak pernah sekolah, nggak pernah lulus itu tuh, BPKB motor, BPKB mobil itu nggak pernah lulus dia Pak. Kenapa? Lulus sekali lanjutkan, lulus sekali lanjutkan, begitu. Ini mah orang sono, orang ini mah kagak ada. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ada nggak yang begitu? Enggak ya, alhamdulillah enggak ada di sini mah, enggak ada satu. Nah, ketika kita masuk dalam halal bihalal ini kan momennya silaturahmi. Momennya silaturahmi. Begini. Ada sebuah hadis Nabi, beliau Rasul 14 abad yang lalu itu pernah sampaikan begini. Kalau orang ingin masuk surga, ini gampang Pak, simpel banget. Simpel banget, orang itu pengen masuk surga. Ketika ditanya, Bu, ini nih, kalau ibu saya tanya nih, Bu, ibu mau masuk surga apa enggak? Bener. Bu, ulangi, mau masuk surga? Bener. Oke. Pak mau masuk surga? Oh, lebih banyak Bapak. Bu mau masuk surga? Nah, Pak mau masuk surga? Ternyata Bapak lebih banyak ya. Bu mau masuk surga, masuk neraka? Nah, lebih banyak berarti. Begini, Rasul sampaikan bahwa ya ayyuhan nas, Rasul menggunakan bahasa ya ayyuhan nas, menggambarkan ini keseluruhan. Tapi yang dimaksud oleh Rasul adalah umatnya, umat Kanjeng Nabi, yaitu umat Islam. Yang dimaksud oleh Rasul adalah umat Islam. Rasul menyampaikan begini, ya ayyuhan nas afshus salam. Satu, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, afshus salam wa at'imut ta'am. Dua. Yang ketiga wasilul arham. Yang keempat wasallu bil lail wan nasun niyam. Balasannya tadkhulul jannah bisalam. Tuh. Ada 4 perkara yang memudahkan kita masuk ke dalam surga. Ada berapa Bu? Ingetin satu-satu. Ada 4 perkara yang memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Rasul sampaikan afshus salam, tebarkan salam oleh kalian. Apa itu salam? Salam itu adalah keselamatan, kebahagiaan, kehormatan. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, berarti kita menebarkan keselamatan, kita menebarkan kehormatan, kita akan menebarkan kemuliaan dengan mengucapkan salam. Makanya dulu ada yang mengatakan begini, udah salam itu diganti dengan selamat pagi. Coba Bu, Pak, kalau salam nanti itu, kan dulu pernah ada tuh tahun 80-an itu, salam itu mau diganti dengan apa? Dengan ucapan selamat pagi. Bu, kalau kita ucapkan selamat pagi, berarti kita selamatnya hanya di pagi hari. Siang selamat enggak? Enggak, kita belum tentu selamat. Selamat sore, selamat malam, itu kita selamatnya tertentu hanya hari itu saja, hanya malam itu saja, hanya siang itu saja. Tapi kalau kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, coba, itu Allah berikan kita pahala luar biasa. Makanya orang yang mengucapkan assalamualaikum itu sebenarnya adalah doa untuk orang tersebut. Saya ucapkan nih Bu nih, assalamualaikum, keselamatan itu atas kalian, warahmatullahi, dan rahmat Allah itu juga atas kalian, wabarakatuhu, dan keberkahan itu buat kalian. Coba, emang nggak pengen Bu?
Woi, emang gak pengen didoain begitu? Pak, kita didoain ketika ada yang mengucapkan, Ketua DKM mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kita apa? Kayaknya gak panjang begitu tadi. Waalaikumsalam, langsung roti makan. Loh, Pak gini, Allah sudah katakan fa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari apa yang telah disampaikan. Nah, tadi Ketua DKM menyampaikan salam, ibu jawab cuman satu, berarti ibu pelit. DKM mengeluarkan 3. Bu, ketika kita ucapkan Assalamualaikum, tuh, itu Allah berikan pahala 10. Ini perlu dipahami dulu nih. Assalamualaikum itu Allah berikan pahala 10 bagi kita yang mengucapkan. Kemudian warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah, doa itu juga Allah balas 10. Kemudian wabarakatuhu itu juga Allah balas 10. Jadi ketika Ketua DKM mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau ini memberikan salam kebahagiaan, pahala 10, 10, 10. Jadi berapa? 30 pahala diberikan sama Ketua DKM kepada kita semuanya. Tapi jawaban kita cuman atu, Waalaikumsalam. Itu juga sambil manyun. Padahal cuma singkat doang, salam. Udah gitu doang. La Allah, cuman salam doang. Bu, Pak nih. Ketika kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 kita memberikan pahala kepada ibu. Ibu balasannya cuman 1, Waalaikumsalam. Berarti ibu teh cuman ngasih 10 kepada saya. Kalau saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu ucapkan Waalaikumsalam, ibu cuman dapat 1. Berarti ibu bukan yang terbaik. Bapak memberikan salam, Waalaikumsalam, dapat memberikan kepada saya cuman 10. Tapi kalau bapak mengucapkan, ibu mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, inilah yang dikatakan oleh Allah, fa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, yang seimbang. Ibu dikasih 30 sama saya, ibu ngasih ke saya 30. Seimbang gak bu? Nah sekarang ibu mau lebih baik daripada saya enggak? Pak mau lebih baik dari saya enggak? Bagaimana caranya? Caranya ditambahkan, tapi ini mah sendiri saja nambahkannya, enggak usah dikencengin. Apa ucapannya? Ketika kita mengatakan, ketika kita mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 buat ibu. Ibu ngejawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Tambah tuh wa magfiratuh, berarti ibu memberikan 40 kepada saya. Ibu memberikan 40, bapak memberikan 40 kepada saya. Saya cuma ngasih 30. Inilah yang Allah katakan, apabila kamu diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Ibu lebih baik daripada saya. Saya cuma ngasih 30, bapak ibu cuma ngasih kepada saya 40. Enak gak bu? Woi, enak gak? Rotinya enak apa enggak? Aduh si ibu teh. Enak gak bu? Loh ibu ngasih 40 pak, enak gak pak? Enak gak? 40 bapak ngasih ke saya cuma ngasih 30. Oke, kalau saya tambahkan begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Dah, berarti saya ngasih berapa bu?
40. Ibu pengen yang lebih baik dari saya. Udah, ibu jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ayo dah. Berapa tuh? 50 ibu ngasih ke saya. Masya Allah. Lebih baik nggak Bu? Lebih baik. Ya Allah, kalau saya tambahkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ayo dah. Jawaban ibu apa? Jawabannya Bu? Udah dah Ustaz, kepanjangan. Boleh kita tambahkan, tapi enggak usah kenceng-kenceng. Itu mah wa maghfiratuhu wa ridwanuhu, itu mah buat kita saja, karena kita ingin mencari yang lebih baik. Kita ingin menjadi yang lebih baik, kita berikan yang lebih baik itu. Nah, inilah yang disebut dengan afsus salam, menebarkan salam. Itu makna penghormatan. Jadi salam itu bukan berarti kita hanya mengucapkan kemudian jawaban, bukan hanya sekedar itu, tapi di balik itu ada nilai luar biasa. Apa? Nilai perdamaian. Makanya ini teksnya Rasul sampaikan, ya ayyuhan nas afsyus salam, wahai semua manusia, kalian tebarkanlah salam. Apa itu salam? Salam itu namanya, terjemahannya adalah kedamaian. Tebarkan kedamaian. Saudara-saudara kita sekarang sedang dilanda, yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di Timur Tengah sana itu, mereka sedang dilanda, mereka sedang dibombardir, mereka sedang dikucilkan, mereka sedang dihancurkan. Apa yang kita tebarkan buat mereka? Yang kita tebarkan buat mereka adalah doa. Ada yang mau dikirim ke Palestina? Bu, ada yang siap? Yakin ibu kagak bakalan siap. Kenapa? Bapak-bapaknya juga boro-boro pada siap. Enggak siap. Kenapa? Karena prosedurnya sulit, prosedurnya susah. Sudah, yang cepat sampai ke sana itu adalah doa kita. Doa kita itu lebih cepat. Kenapa? Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ibu kalau enggak punya senjata, ibu teh punya doa. Makanya doa ibu mah makbul. Doa bapak makbul. Untuk siapa? Untuk anak. Ibu doakan anak ibu makbul. Percaya nggak Bu? Bu, percaya nggak Bu? Doa ibu untuk orang tua yang sudah meninggal diterima nggak Bu? Fatihah kita untuk kita sampaikan ke dua orang tua kita, sampai nggak Bu? Fatihah kita sampaikan ke kakek nenek kita, sampai nggak Pak? Sampai. Ustaz kagak percaya saya, gampang mati malam ini. Saya doain pokoknya. Kita Fatihain ya Pak ya. Nyampe nggak? Kalau nggak nyampe pulangin lagi. Miss call ke kita, Ustaz ini kok nggak nyampe Ustaz. Udah gitu aja. Nah, satu, afsus salam, tebarkan salam. Doa kita akan sampai kepada mereka. Doa kita nih yang ada di sini, ini kan jauh Bu. CMC dengan Palestina jauh enggak? Jauh banget. Pasti doa kita, sekalipun doa kita ini ada di sini, di CMC ini, di masjid ini, itu akan sampai ke sana dengan cepatnya. Nah, makanya kita doakan mereka, saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah selamatkan mereka semuanya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ini apa namanya? Masjid apa majlis? Masjid apa majlis? Kenapa diadakan di masjid? Kenapa? Kenapa halal bihalal diadakan di masjid? DKM ingin mengajak kepada bapak, ingin mengajak kepada ibu, kalau ingin selamat cepat-cepat masuk ke dalam masjid.
Kenapa? Masjid itu tempat sujud, masjid itu tempat ketenangan. Apabila bapak di rumah kagak tenang, sudah datang ke masjid saja, tapi jangan bawa bantal. Kalau bawa bantal cuma numpang tidur doang di sini. Datang ke masjid, kenapa? Karena masjid akan menyelamatkan kita. Oh Ustaz, masa masjid menyelamatkan kita? Bukan Allah yang menyelamatkan. Itu mah gak usah diceritakan. Masjid ini adalah makanun lisujud, tempat untuk sujud. Maka ketika orang masuk ke dalam masjid, Allah akan selamatkan. Kenapa? Karena berapa banyak masjid yang Allah selamatkan ketika terjadi bencana. Ibu ingat di tahun 2004 terjadi apa, Bu? Gempa dan tsunami di mana? Di Aceh. Saudara-saudara kita yang ada di sana itu terkena gempa dan tsunami. Dan luar biasanya tsunaminya itu 8,9 dengan skala Richter. Luar biasa, sehingga ketinggian air itu berapa kilometer, berapa meter ke atas? Itu hampir 35 meter ketinggiannya ke sana. Tapi semuanya Allah habiskan semuanya. Tapi ada satu yang Allah selamatkan. Apa? Masjid Allah selamatkan. Pas di pinggir Malabo Allah selamatkan satu. Yang kedua, kemarin kejadian gempa dengan 7,7. Itu terjadi di mana? Yang jelas itu bukan di Indonesia ya. Di Myanmar. Myanmar itu salah satu negara yang tingkat prostitusinya paling banyak, Pak. Prostitusinya paling banyak. Sehingga Allah itu akan mendatangkan bencana ketika memang di situ sudah paling banyak udah kemaksiatan. Nih, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, CMC, Bu. CMC ini kalau lebih banyak maksiatnya, ini akan Allah tenggelamkan. Enggak percaya? Di Maluku itu pernah terjadi gempa dan tsunami. Yang tadinya tanah itu keras kayak semacam ini, tapi tiba-tiba menjadi lembek. Di mana itu? Petobo. Ya Bu ya. Di daerah Petobo Allah jadikan perumahan kayak model semacam ini yang keras itu tiba-tiba lentur. Lentur menjadi apa? Keluar yang namanya lumpur, akhirnya menenggelamkan semua rumah. Berapa kecamatan yang ditenggelamkan? Itu hampir 3 kecamatan yang ditenggelamkan sama Allah. Dan itu rata-rata semuanya perumahan. Ternyata apa yang menyebabkan di sana itu Allah tenggelamkan? Di sana itu prostitusi itu lebih banyak ketimbang orang yang taat. Orang yang maksiat lebih banyak. Kemudian orang yang judi itu lebih banyak. Anak seumuran kita nih, kecil-kecil, anak-anak kecil itu paham tentang perjudian. Masya Allah. Kemudian ada masjid yang Allah tenggelamkan. Ternyata itu diusut. Ternyata itu masjid dibangun dari hasil perjudian. Allah tenggelamkan juga. Nah, tapi ketika kemarin terjadi bencana 7,7 di Myanmar, itu ada satu masjid yang Allah tidak goreskan, yang Allah tidak goncangkan. Ternyata Allah selamatkan, yang lain hancur. Bangunan ibadah mereka hancur. Allah selamatkan masjid. 2. Kemarin pernah terjadi kebakaran hebat. Di mana, Bu? Itu di California. Di mana, Bu? California itu sebelah etan dari CMC. Itu sebelah mana itu? Kali Ciseeng. Di California, di Amerika Serikat itu Allah datangkan 2, 1 angin, 2 api. Jadi api dulu tuh Allah datangkan, api datang kamu ke sana, babat semuanya, ditiup tuh sama angin. Api keluar, yuk angin tiup, habis semua dalam tempo 3 hari 3 malam. Berapa ribu hektar tuh habis. Tapi dari antara kebakaran yang membakar semuanya, ada satu masjid yang Allah selamatkan.
Dan bahkan api itu tidak sampai ke masjid itu. Artinya apa? Artinya kalau kamu ingin selamat, kalau kamu ingin tidak terbakar, kalau kamu ingin tidak tenggelam, kalau kamu ingin tidak terkena gempa, datanglah ke masjid. Doang susah amat sih Bu. Datanglah ke masjid, datang. Untuk apa? Lisujud, untuk mengadakan sujud. Nah, disinilah Allah akan selamatkan. Makanya afsyus salam. Kalau kau bisa menebarkan salam, jatah kamu adalah surganya Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua, kata Allah, kata Rasul, afsyus salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan. Orang sedang membutuhkan makan, kasih makan. Makanya di bulan Ramadan kemarin itu ada yang sangat dirindukan oleh surga. Ada manusia, golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Satu adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Itu adanya di Ramadan, gemar tuh membaca Al-Quran. Mau nanya, Ibu Ramadan kemarin udah bolak-balik berapa kali Bu? Hah? Pak RW berapa kali bolak-balik Pak RW? Iya bolak-balik doang gitu. Cuman bolak-baliknya doang. Ya, kalau ditanya jus kayaknya boro-boro udah nyampe. Ya. Pak RW alhamdulillah. Ya. Berapa kali minum jus Pak RW? Ya Allah. Nah ini ternyata talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran itu dirindukan surga. Ada lagi di antara yang dirindukan surga itu adalah mut'imul ji'an. Mut'imul ji'an atau mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Orang yang sedang puasa, kita berikan takjil kepada mereka. Ini kita mut'imul ji'an, memberikan orang yang sedang kelaparan. Itu orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua kata Kanjeng Nabi, wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan. Saya ingat ada pepatah Sunan Derajat. Bu, pernah ziarah ke Sunan Derajat? Di daerah mana itu? Lamongan ya. Sunan Derajat ada kalau nggak salah ketika kita mau masuk ke makamnya itu ada tulisan Pak. Apa tulisan beliau? Itu petuah beliau. Ada petuah beliau itu satu ono panganan maring wong kang luwe gitu. Meneono panganan maring wong kang luwe. Apa artinya? Ini nih artinya di bawah nih. Meneono panganan maring wong kang luwe. Berikanlah makan kepada orang yang sedang kelaparan. Itu petuah Sunan Derajat. Itu beliau katakan gitu. Meneono panganan maring wong kang luwe. Satu. Yang kedua, meneono teken maring wong kang wuto. Apa itu artinya? Ya, terjemahannya di bawah. Yakin orang Jambi kagak paham dia. Meneono teken maring wong kang wuto, berikanlah tongkat kepada orang buta. Meneono kelambi maring wong kang wudo. Apa tuh? Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang.
Nah, tadi ada meneono panganan maring wong kang luwe, berikanlah makan kepada orang yang sedang kelaparan. Ini petuah Sunan Derajat, dan sebenarnya ini adalah Nabi sudah mensyariatkan, sudah mensunahkan. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan. Maka ketika kau berikan makan kepada mereka, siap-siap kau akan mendapatkan sur. Iya, gak doang, Masya Allah susah amat sih Bu. Dah tuh. 1, absus salam. 2, at'imut ta'am, berikanlah makan. Yang ketiga, saya singkat saja, soalnya ini udah malam ini. Ya, jam berapa ini Bu? Baru jam 9 ya. Nah, yang ketiga adalah wasilul arham. Apa artinya? Bersilaturahmilah kalian. Yang ketiga, orang yang gemar bersilaturahmi, siap-siap kau akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Masya Allah. Gemar bersilaturahmi, Allah mudahkan. Banyak fadilahnya Bu, Masya Allah. Ini kalau saya sebutkan, ini nggak cukup sampai jam 12 malam ini ya. Banyak fadilahnya, antara lain saja, berarti kan nggak banyak ya. Antara lain Bu, man arada ayyubsatalahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka gemarlah dia bersilaturahmi. Jadi silaturahmi itu menyebabkan 1, Allah luaskan kita dalam rezeki. Bu, yang dimaksud rezeki itu apa? Ini apa ini? Enggak, ini menggatel. Apa yang dimaksud rezeki Bu? Bu, rezeki menurut Ibu itu apa? Apa ini? Sehat. Apalagi Bu? Ibu bisa senyum rezeki bukan? Makanya senyum Ibu dari tadi manyun baik. Senyum rezeki bukan? Rezeki, tapi senyumnya batasin. Di sini aja. Ntar abis keluar dari sini jangan senyum-senyum. Ini Allah berikan rezeki kepada kita. Duduknya kita di majlis ini, duduknya kita di tempat ini, duduknya kita di masjid ini. Allah berikan rezeki kepada kita. Apa? Kita bisa enak makan pisang, bisa enak makan kacang, bisa enak makan roti, bisa enak minum air. Kita minum itu air merasa segar. Itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ibu bisa senyum, rezeki. Ibu bisa tertawa, itu rezeki. Bapak bisa senderan, itu males. Itu bukan rezeki. Bu, itu kue yang ibu makan, rezeki bukan Bu? Makanya besok setiap pengajian datang ke sini. Kesian yang manggil-manggil, Pak Darno tuh suka manggil-manggil. Ya Allah, Bapak Ibu jamaah Masjid Uswatun Hasanah, malam Senin ini ada pengajian. Ya Allah, datang muka-muka lama. Coba, padahal yang dipanggil kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jamaah Masjid Uswatun Hasanah, perumahan CMC 2, malam Senin ini ada pengajian yang akan dibimbing oleh Ustadz Sofwan. Alhamdulillah yang datang ibu-ibu semuanya, tapi enggak kelihatan. Di mana? Itu yang datang kuntilanaknya yang datang. Ibu, Masya Allah. Nah, ketika kita hadir ke sini itu barokah, itu rizkun minallah.
ibu sehat, kita sehat, ini rezeki dari Allah. Jadi rezeki itu bukan pola pikir hanya kepada materi, bukan. Makanya ada rizki zohir, ada rizki rizki zohir, kita bisa berangkat sholat, kita bisa berangkat berjamaah, kita bisa menghadiri halal bihalal. Ini rezeki zohir. Pak RW bisa hadir, Pak RT bisa hadir, Bu RW bisa hadir. Mana Bu RW ini? Oh iya, Bu RW. Alhamdulillah Bu RW, Pak RW, Masya Allah. Semangat, doain baik Bu, doain ya, doain. Habis doain geprak ya. Artinya doain juga kemudian geprak juga. Geprak supaya berangkat ngaji gitu. Bu RT ada Bu RT? Mana Bu RT? Masya Allah. Bu RT 1, Bu RT 2, Bu RT 3. Sebutin semuanya dah. Sampai Bu RT 5, Pak RT 1, Pak RT 2. Ada, alhamdulillah. Ini ada semua ini. Pak RT-nya ada semuanya. Kita doakan semuanya, Bapak RT, Ibu RT, Pak RW dan Bu RW semuanya Allah sehatkan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya supaya BLT turun terus begitu. Amin ya rabbal. Nah, kata Kanjeng Sunan Derajat, beliau katakan meneono pangan maring wong kang luwe, peneono teken maring wong kang wuto. Ini menggambarkan bahwa di situ adalah tali silaturahmi. Tali silaturahmi kita dengan apa? Dengan sesama kita. Silaturahmi kita dengan orang yang sudah meninggal. Silaturahmi kita kepada Allah. Jadi silaturahmi itu bukan hanya sekedar kepada kita saja, Pak. Kita silaturahmi kepada orang yang meninggal, kita ziarahi mereka, itu silaturahmi kita. Bu, ibu yang kemarin gak pulang ke Jawa karena terbentur dengan ekonomi, udah ibu silaturahminya dari sini saja, dari rumah ibu saja. Dengan cara bagaimana Ustadz? Doakan, Fatihain, bacakan Yasin, sampai Bu ke sana Bu. Enggak usah dikirimin pakai paketan, enggak usah. Ibu udah Fatihah buat nenek saya yang ada di sana, Fatihah. Kakek saya yang ada di kampung namanya Pulan bin Ciun, Fatihah. Sampai enggak Bu? Sampai Pak. Bapak yang rumahnya di Jambi, rumahnya yang di Lampung, rumahnya yang di Padang, Bapak nggak bisa pulang, udah dari sini baik doain. Bapak, Ibu, mohon maaf saya nggak bisa pulang, ini saya cuma bisa mengirimin Fatihah, gitu. Kan enak tuh ya. Sampai nggak Bu? Sampai, jangan dikira nggak sampai. No, keyakinan kita semacam itu akan sampai. Itu tandanya kita bersilaturahmi kepada orang yang sudah meninggal. Satu. Yang kedua, silaturahmi antara kita. Ini modelnya. Kayaknya kalau misalkan nanti bersalam-salaman, kayaknya udah biasi. Udah biasi Pak. Soalnya kemana udah pada lepek tangan kita. Bu, ini kan udah pada salaman semua ya Bu ya. Jadi salaman lagi nggak ntar? Hah? Salaman lagi enggak? Kan udah pada salaman. Saya yakin udah pada salaman. Bapak kan udah pada salaman. Pak RW juga udah salam sama saya tadi. Berarti dosa kita Pak RW hilang. Amin ya rabbal. Ustadz, berarti kalau begitu kita nggak usah salaman lagi. Salaman Ibu. Semakin banyak kita berjabatan tangan dengan saudara kita, Allah hapuskan malam yatafarraqa, selagi mereka belum terpisah, selagi tangan bertemu dengan tangan, Allah ampuni itu dosa-dosa kita, Allah lebur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Makanya orang yang sering bersilaturahmi, satu, Allah jadikan panjang umur. Enggak percaya? Ada sebuah hadis Nabi, ini cukup panjang, saya terjemahannya saja. Ada dalam satu hadis Nabi bahwa Allah sudah, ini kisah nyata dalam hadis itu, bahwa ada seorang laki-laki, dia gemar bersilaturahmi. Malaikat tahu bahwasanya orang ini umurnya tinggal 3 hari.
Malaikat Ijroil udah siap-siap mau mencabut orang ini. 3 hari ke depan nih dicabut umurnya, dicabut nih nyawanya nih. Akhirnya dia gemar bersilaturahmi. Dia datang ke sini, datang sini, datang sini, datang sini, datang sini. Nah, akhirnya Allah tambahkan umurnya. Yang seharusnya meninggal 3 hari kemudian, Allah panjangkan menjadi 30 tahun kemudian. Masya Allah, amin ya Rabbal. Nih bagi orang yang gemar silaturahmi. Ada lagi kasus berikutnya. Ada seorang laki-laki, dia itu enggak mau bersilaturahmi, kagak mau berhubungan dengan tetangga, enggak mau mendatangi tetangga, enggak mau berjumpa dengan kerabatnya, enggak mau bersilaturahmi dengan tetangga, dengan kerabat, dengan saudaranya, enggak mau dia. Yang tadinya menurut malaikat Ijroil orang ini akan dicabut umurnya pada 30 tahun ke depan, ternyata Allah pendekkan menjadi 3 hari. Jadi 3 hari. 3 hari kemudian orang ini meninggal. Masya Allah. Apa sebabnya? Sebabnya dia memutuskan tali silaturahmi. Na'udzubillah min. Tuh. Jadi silaturahmi itu kata Kanjeng Nabi, 1 bisa memanjangkan umur, yang kedua bisa meluaskan rezeki. Logikanya begini saja. Soalnya begini, ada rezeki yang kita terima di dunia, ada yang kita bisa terima nanti di akhirat. Ya, di dunia logikanya ini saja. Gini, Bu, ibu punya anak 3. Ibu silaturahmi ke kakak ibu. Itu pas silaturahmi ke rumah dia, ke rumah kakak ibu. Ini kan kita bawa anak nih 3 nih. Itu anak dipersen tuh. Dipersen gak Bu? Dipersen nih. Nak nih kasih 50.000, ini kasih 50.000, kasih 50.000. Tuh 50.000 semuanya. Yang namanya bocah umur 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, kan ini mah belum idep sama duit kayak begitu tuh. Udah yang megang emaknya gitu. Enggak, ini mah di sono. Sini mah enggak ada. Enggak ada, sini mah enggak ada. Enggak beda kayaknya. Nah, itu ternyata menambahkan tuh. Dari situ aja Allah berikan rezeki luar biasa. Saya ini satu keluarga itu 11 dan alhamdulillah masih ada 10, 1 meninggal. Ketika kita kumpul itu luar biasa itu. Anak saya kan 5, itu dikasih semuanya tuh. Nih satu kasih. Ada yang 50.000, 20.000, 30.000, ada yang 1.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000. Yang paling kecil 5.000. Kenapa? Bocah belum idep. Ya. Belum hidup sama duit, jadi kasih dah 5.000 bayar dah. Udah. Akhirnya kan dikumpulin tuh, kan jadi banyak itu. Yang megang siapa? Bendahara umum. Ternyata yang megang bendahara umum. Karena ini adalah ya kita ini semuanya ini bapak-bapak ini termasuk adalah orang yang menyetorkan keuangan kita itu ke bendahara umum. Bendahara umum. Bukan hanya uang saja, ATM juga dipegang sama dia. Emang begitu tuh model ibu-ibu model sekarang ya, bukan hanya uangnya, ATM-nya juga digares juga itu. Tapi alhamdulillah barokah ya Bu ya. Barokah enggak Bu? Nah, dari situ saja Allah sudah berikan keberkahan. Makanya satu tuh bersilaturahmi, memperbanyak tali silaturahmi. Bersilaturahmi antara kita sesama kita, silaturahmi antara kita dengan orang yang sudah meninggal. Nah, silaturahmi kita yang paling mantap itu adalah silaturahmi kita kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Cara kita bersilaturahmi kepada Allah, 1, datangkanlah kita kepada Allah dengan cara sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu kita itu silaturahmi kita kepada Allah. Kita baca Quran, kita sedang bersilaturahmi kepada Allah. Kita berzikir, itu kita sedang bersilaturahmi kepada Allah.
Jadi dekatkan diri kita kepada Allah, Allah akan dekat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Kau ingat kepadaku dalam kondisi sulit, aku akan ingat kepadamu. Ketika kau dalam kondisi butuh kepadaku, aku akan berikan. Ketika kita dalam kondisi lapang, kondisi kaya, ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita ketika kita dalam kondisi sulit. Kenapa Allah enggak ingat kepada kita? Karena kita enggak pernah ingat kepada Allah. Betul enggak, Bu? Makanya fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepada aku akan ingat kepadamu. Kata Allah kan begini, kan ada lagu Bimbo itu. Aku jauh. Terus lanjutnya gimana? Kayaknya gak ada yang bisa nyanyi kayaknya ya. Salah semua soalnya ini. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Itu mah apa namanya? Petinju ya. Kata Bimbo, aku jauh engkau jauh, aku dekat engkau dekat. Itu sebenarnya aku jauh, aku itu Allah. Aku dekat engkau dekat, aku jauh engkau jauh. Ya Allah. Makanya dengan acara kita halal bihalal ini kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena balasannya ini orang yang gemar bersilaturahmi, tadkhulul jannah bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Yang terakhir adalah wasallu billail wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari, yang lain manusia yang lain itu sedang pada tidur. Artinya apa? Bangun salat malam untuk salat tahajud. Ini alhamdulillah Bu, melihat bapak-bapak ini mukanya cerah semuanya ini. Ini muka tahajud semuanya. Itu pun juga kalau bangun begitu. Kalau bangun, ibu-ibu juga mukanya ini pada cerah-cerah semuanya ini, masya Allah. Ini cerah karena emang mau datang halal bihalal, apa emang cerah karena air wudhu? Hah? Oh, ternyata itu rahasianya, skincare ternyata, supaya glowing begitu ya. Bukan pakai minyak jelantah, bukan. Kali mau glowing itu pakai minyak jelantah gitu. Ya Allah, ternyata kata Kanjeng Nabi yang keempat, ini yang terakhir, yang keempat kata Kanjeng Nabi, wasallu billail wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari sedangkan manusia semuanya sedang pada tidur. Maka orang yang gemar bersilaturahmi di malam hari, tahajud dengan Allah, tahajud kita di malam hari, maka Allah akan angkat kita menjadi maqamam mahmuda. Allah tempatkan kepada kita Pak nih, kita diposisikan, posisi dengan kemuliaan. Ibu diposisikan dengan kemuliaan. Bu, bolehlah kita miskin harta, tapi jangan miskin hati. Bolehlah kita miskin harta, tapi janganlah miskin ibadah. Bolehlah kita miskin harta, tapi jangan miskin kita dengan bersilaturahmi. Ayo kita gemarkan silaturahmi, gemarkan bangun malam. Bu, suka bangun malam? Itu bangun malam kiih doang apa gimana? Ya. Bangun malam ibu, tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi. Ini luar biasa ini. Wa minal lail fatahajjad bihi, tahajudlah. Kenapa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayatnya jelas ini. Orang yang bangun malam untuk tahajud, Allah posisikan dia menjadi posisi yang Allah tinggikan.
Ada orang Cikupa, Bu. Kalau Cikupa dari sini jauh dekat. Orang Cikupa. Anaknya dipesantrenkan. 2 orang dipesantrenkan di tempat pesantren di saya. Anaknya rajin tahajud. 1 anaknya hafizul Quran, hafal Quran sudah 3 juz. Makanya tadi anak kita nih yang tadi murotal itu luar biasa. Dorong terus untuk dia bisa baca Quran. Kenapa? Karena Bu, Pak, itu anak yang bisa baca Quran itu akan menyelamatkan kita di alam kubur. Udah, Bapak kalau misalkan nggak bisa baca Quran, biarin sudah. Kita mah udah nggak bisa dah. Nah, karena memang rada apalan juga susah ya. Pak, kalau suruh ngapal Quran udah susah dah, susah. Bu, suruh ngapal Quran, mendingan ngapal koran dah. Ya, kagak apal-apal. Udahlah, biarin anak-anak kita aja dah. Anak-anak kita yang suruh ngaji, anak-anak kita yang suruh bisa baca Quran. Supaya apa? Supaya nanti dia yang akan menyelamatkan kita. Karena jelas itu keterangannya. Orang yang masuk ke alam kubur mendapatkan siksa di alam kubur, tapi dia bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah angkat Pak nih adab kuburnya. Amin ya Rabbal. Jangan amin doang. Anak suruh mondok begitu maksudnya. Nah itu ada di 3 raksa itu. Anaknya mondok di saya, rajin anaknya. Yang satu punya kebutuhan khusus, yang satu lagi dia hafizul Quran. Yang laki agak ada kekurangan, tapi semangatnya luar biasa untuk belajar. Masya Allah, Allah angkat derajatnya. Yang tadinya karyawan biasa sekarang menjadi direktur, menjadi manajer ya. Yang setiap hari ketemu dengan orang Jepang, bertemu dengan orang Cina, bertemu dengan para bisnis yang lainnya. Ini sering rumahnya kedatangan orang-orang bisnis semuanya. Luar biasa, Allah angkat derajatnya. Makanya Pak, Bu, udah niatkan, azamkan, ya Rob, saya tahajud di malam ini. Tapi niat tahajudnya adalah lillahi ta'ala. Kalau itu mah bonus. Bu, ketika kita gemar tahajud kemudian Allah berikan kemuliaan, Allah berikan limpahan harta, Allah limpahkan kepada kita rezeki, Allah limpahkan kepada kita harta yang berlimpah. Itu mah bonus dari apa yang kita lakukan. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah sujud menghadap Allah, sehingga nantinya Allah yang akan mengangkat kita. Amin ya Rabbal. Makanya ayo dekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal. Makanya hadis ini ditutup oleh Kanjeng Nabi, tadkhulul jannah bisalam. Masuklah kalian ke dalam surganya Allah bisalamin, dengan selamat, dengan sentosa, dengan bahagia. Mudah-mudahan kita semuanya golongan orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan Allah selamatkan kita imma fid dunya wa imma fil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil ayati wa ba'dal mamat. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'in nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyyika Abdul Qadiril Mujtaba. Tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah min kulli wasfin yub'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana waqshib biha gumumana waghfir biha dunubana waqdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana
واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبة المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأتباعه الغر المؤجلين وأشيائه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وأهلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والدير اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن علمائك العاملين ومن علمائك المخلصين ومن علمائك المجتهدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pengajian-pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti pengajian yang diadakan oleh masjid, diadakan oleh DKM untuk pengajian mingguan setiap malam Senin. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir karena itu salah satu di antara yang menyelamatkan kita dari afatid dunya wal akhirah, dari bencana duniawi dan bencana ukhrawi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.